warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk teman-teman semua Media DA Lovers dan sahabat pengemis pengalaman misteri. Malam hari ini malam yang paling spesial juga buat sahabat-sahabat semua dan untuk Media DA Lovers, karena pada malam hari ini kita kedatangan siapa? Mas Nanda. Iya. Saya senang. Karena ini Mas Nanda, ini benar-benar yang dinantikan sama sahabat pengemis. Pokoknya Media DA Lovers selalu mengomen, selalu merequest, selalu mendm, Mas Nanda dong kapan? Sampai di komen YouTube juga Mas Nanda. Nah, sekarang kita datangin langsung. Ini spesial Media DA. Terima kasih banyak mengucapkan sudah mau hadir di dalam acara kita pengemis pengalaman misteri. Kita buka ya pada program ini dengan mengucapkan kita nanti jawabnya bareng-bareng pengalaman misteri ya. Kembali lagi bersama kami pengemis pengalaman misteri. Backsoundnya udah ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengalaman misteri di dalam hidup Mas Nanda. Siap. Yang sudah orang banyak mengenal. Seseorang mediator. Siap. Seseorang bisa dibilang ini juga nggak sih masuk dalam kategori supranatural gitu? Iya. Bisa. Nah, kita ingin tahu nih, Mas Nanda, sejak usia berapa sih, ataupun sejak waktu kapan ataupun di tempat mana gitu yang pertama kali Mas Nanda menjadi mediasi? Oke. Jadi kalau nggak salah itu 20 tahun saya. Umur 20 tahun itu udah bisa mediumisasi. Awal mulanya itu adalah mediumisasi pusaka. Jadi saya punya ustadz, salah satu ustadz di Cilincing. Pada saat itu dia pengen komunikasi dengan sosok yang ada di pusaka itu. Nah, mediumlah ke badan saya. Cuma sebelumnya itu emang saya udah masuk padepokan, salah satu padepokan. Ya, salah satu padepokan untuk mengasah potensi yang ada di dalam badan saya. Oh, berarti tadi sebelum menjadi mediator sudah masuk padepokan? Ya, mengasah potensi yang ada. Ini menarik. Mengasah potensi yang ada di dalam diri Mas Nanda. Berarti sebelumnya Mas Nanda memang punya basic. Saya dikasih kelebihan sama Allah. Sebelumnya itu ya, itu untuk lebih ke pengobatan sih. Masya Allah. Lebih ke pengobatan. Habis itu saya kembangi mediumisasi lah. Cuma emang saya udah diwanti-wanti adalah hati-hati untuk mediumisasi. Soalnya efeknya itu adalah nanti bahasanya kita itu bakalan gila lah. Efek ke depannya. Seperti itu. Ini menarik banget untuk dibahas nanti pengalamannya. Tapi sebelum ke situ, tadi agak kepo nih dengan potensi tadi dan berarti memang dalam basic Mas Nanda sudah punya. Apakah tanda basic itu ataupun menandai seseorang mempunyai kelebihan anugerah ini sejak dari lahir? Merasakannya atau kapan? Jadi pas ceritanya? Pas saya masih 6 tahun, saya itu udah bisa mijit. Awal mulanya itu mijit. Jadi ibu bapak saya kalau lagi nggak sehat gitu minta sama saya, Nang, tolong pijitin dong, saya pijitin. Habis itu besoknya, Nang, kok mama udah sehat gitu, udah enakan gitu. Nah setelah itu udah jalannya waktu, yang saya ngomong sama saya, kamu punya kelebihan, nanti kamu gunakan untuk yang hal-hal yang lebih positif dan maksud untuk membantu yang lagi kesusahan lah. Seperti itu. Iya. Nah, berarti kan di awal maksudnya di awal umur belia mijit. Kenapa kok dewasa bermainnya dengan sosok hantu ya? Demi gini, maksudnya apakah dia memang punya pengalaman waktu kecil? Apakah memang ada kisah atau? Jadi kalau untuk pengalaman dengan hantu itu 5 tahun saya sudah komunikasi sama namanya kuntilanak. Dulu 5 tahun itu saya diangkat, digendong. Jadi
visualnya adalah ini saya kuntilanaknya diangkat ditimbang gini ke atas. Tempat saya di Pulau Mas itu kan tingkat lantai 2. Jadi setiap malam saya diangkat itu melayang demi Allah. Sampai pas udah malam udah diajak main ke atas, habis itu digetakin gini. Kayak gitu. Setelah Mas Nanda kayak yang rasakan itu tuh untuk jangka panjang pas di hari itu tuh Mas Nanda rasain apa itu? Pas Itu bikin enggak, itu enak. Kayak melayang. Waduh. Itu enak itu. Karena masih kecil. Pas kecil kita nggak tahu apa-apa. Iya. Maksudnya yang saya tahu adalah saya melayang aja. Saya melayang. Nah, pas saya sudah dewasa saya tanya sama ibu saya, penunggu di sini siapa? Saya bilang gitu. Emang ada sosok wanita di bawah tangga. Sosok wanita itu. Mohon maaf, aku potong. Di umur berapa pas Mas Nanda udah maksudnya peka kalau belum. memang itu bukan sosok yang wujud? Yang sosok yang bukan yang wujud itu saya ketahui adalah semenjak saya mendalami keilmuan ini. Jadi saya flashback, oh jadi yang suka bawa-bawa saya itu sosoknya kuntilanak ya. Nah, Gak ada rasa kaget sama sekali dong. Oh gitu. Oh, kalau dia makanya dari tadi Mas Nanda yang cerita kok saya yang agak beli. nah, makanya teman-teman saya Ini numpang di tempat ini ya. teman-teman saya kalau ngecek saya gitu, wah itu ada sosok wanitanya tuh, sosok kuntilanak. Jadi pada saat itu saya ke tempat teman saya, wah kuntilanak tuh pulangin dulu sih, katanya jangan ikut-ikut. Oh ya juga sih ya. Nah sekarang bawa nggak? Nah, itu yang Mas Nanda punten kita mau nanya. Maksudnya Gini, pas Mas Nanda tahu nih, ketika Mas Nanda menyadari bahwa Mas Nanda ini seorang mediator gitu ya, itu langsung ada apa ngalir gitu aja atau memang ada latihan khususnya lagi? Untuk latihan khusus enggak? Enggak. Jadi manusia itu ada titik yang mesti dibuka untuk dimasukin jin. Maksudnya badan kita dimasukin jin. Nah itu emang fatal, emang kedepannya itu fatal. Akibatnya fatal itu adalah kalau kita tidak bisa memanage hal itu, kita akan gila. Makanya yang dibilang mediumisasi itu efeknya biasa aja. Kalian akan tahu nanti kedepannya. Pernah nggak Kak kalau sampai jangan sampai gila, tapi pernah nggak arahnya ke sana gitu? Lupa iya. Lupa Suka iya. lupaan ya. Suka lupaan. Suka lupaan. Itu jangka panjangnya nggak lupa atau sampai sekarang? Jadi sebetulnya saya itu tidak boleh untuk bengong. Bengong ataupun apa, mesti banyak kegiatan. Kalau bengong itu pesannya sepupu saya bahwa kamu mesti banyakin aktivitas. Jangan bengong ya. Kalau bengong takutnya itu Langsung itu. ngeblank. Langsung ngeblank. Yang takut ini. Makanya setiap habis mediumisasi saya cleansing. Saya cleansing itu adalah ngebuang sisi negatif di badan. Ke menetralisir Jadi kan netral, gitu. iya. menetral. Nah, tadi ketika Mas Didi, Mas Nanda, mohon maaf, Mas Nanda. Kembali. Apa itu upinnya? Iya, ini Upin. Ketika Mas Nanda bilang, ketika sehabis mediumisasi kan, itu nggak boleh bengong, Nggak boleh bengong. harus dengan aktivitas. Pokoknya setiap itu mesti banyak aktivitas lah. Jangan suka bengong aja, bahasanya kalau lagi galau bengong ya. Biasanya kan kalau cowok-cowok gitu kalau lagi patah hati bengong. Galau aja. Itu nggak boleh kayak gitu. Merana banget kok saya. Berarti tapi itu kan yang udah dapat pelajaran ya? Iya. Maksudnya, nah pas pertama kali mencoba mediumisasi Itu pusaka. itu bengong nggak? Bengong apa? Nggak bengong. Apa, Jadi mengosongkan. efeknya apa tuh? Pas pertama kali ngerasa? Capek, panas. Itu panas, badan kita panas. Seluruh Wah iya, panasnya minta ampun. minta ampio ya. Oh, minta ampio. Minta ampio. Panas tuh panas. Hawanya panas. Apa kayak panas gerah? Tahu badan kena api nggak? Oh iya. Ya itu panasnya kayak gitu. Ya Allah. Makanya biasanya kalau habis saya mediumisasi baik minum kayak gitu kan. Ya buat ngademin badan, kalau enggak mah gosong saya. Hilang bro. Glowingnya hilang nanti. Saya mau nanya juga nih, Siap. selain jadi mediator, adakah profesi lain selain Saya IT sebagai IT. Oh, ini pinter juga. Oh. Pinter juga. Wow, banyak. Ini kayaknya udah banyak yang membahas kalau Mas Nanda menjadi mediator, sosok supranatural. Sekarang kita bahas itu aja, IT aja boleh. Kita belajar sini bikin WhatsApp. IT pusing coding. Berarti
Mas Nanda bisa ini dong, bisa blokir IG. Yang pasti buat ngehack. Tapi nggak boleh. Dikit nanti abis selesai ini mungkin Nggak boleh. Itu nggak boleh. Dosa kamu Lucky, kamu nggak boleh. Oh itu Nanda, kalau untuk blokir mantan saya bisa nggak? Pasti aja galau. Jangan blokir gua nge-hang off IG-nya aja. Biar tahu aktivitasnya. Ngehack ya. Ini acara misteri. Oh iya. Justru mantan lebih misteri ya. Wah iya, itu paling menakutkan coy. Kalau muncul di depan kita itu, wah kesannya, kacau ngapain pas kebayang-bayang gitu ya. Kenapa? Sudahlah. Jangan Mas Nanda belum flashback nih. Belum move on. Ya pasti move on lah. Ntar thumbnailnya bagus nih. Mas Nanda belum move on Enggak dengan lah, jangan mana tahu itu. Dari buang jauh-jauh lah. Jauh. Bentar Mas Nanda nih, kita mau nanya lagi. Apakah seorang mediator itu sudah pasti bisa melihat hal-hal yang gaib atau hantu gitu? Kadang-kadang kan orang awam kan pikirannya, Oke. wah ini. Oh, jadi kan banyak yang menganggap gimmick. Nah iya, Kayak gitu lah. gini. Gimmick nih, gimmick. Kalau saya is okay, mau ngomong apa aja. Bahasanya saya nggak ngambil pusing hal itu. Dia menganggap saya gimmick, is okay. Menganggap saya maksudnya asli ya monggo. Saya yang seandainya ada yang bilang gimmick, ya gue nggak tahu gua. Nah, iya, Bener gitu. kita rasain juga. Lu nggak tahu dia. Nah, Gua juga nggak tahu. makanya kalau tahu kalau IG gua. Dan underscore Ananda. IG gue juga. IG saya juga ya. Enggak, IG itu blokir aja. Jadi gini, sebagai mediumisasi belum tentu bisa melihat hal itu. Tergantung apa yang kita dapat. Jadi segala sesuatu keilmuan yang kita jalani masing-masing itu beda halnya. Kalau saya bisa melihat, cuma nggak setiap saat. Kalau saya bisa melihat setiap saat, saya gila, nggak bisa kesini saya. Berarti memang efek nih. Maksudnya banyak orang sekarang mengaku justru anak-anak indigo lah. Terus pengen gimana sih ngeliat hantu tuh, gue pengen dong buka mata batin gue terus. Maksudnya dengan sosok yang sudah mahir aja ya, mahir Mas Nanda ini justru bisa mengartikan ketika saya selalu dibuka nih matanya, itu bisa gila. Ya. Jadi gini Mas. Apakah benar-benar berat banget efeknya? Jadi gini, mata batin itu bukan untuk melihat hantu, melihat hal goib lah. Itu bukan untuk itu. Nah, mata batin itu adalah untuk kehidupan kita, intuisi kita, kepekaan kita, apakah kita menjalani hal ini baik atau tidaknya. Itu hanya untuk menjadi kepekaan aja. Kalau mata batin kalian dibuka betul untuk melihat hantu, aku jamin potong kuping saya kalau kamu nggak gila. Itu kenapa bisa bilang gila? Di mana aja ada, Bos. Bener banget. Dan bukan kebayang apa yang kita lihat kayak kuntilanak sosoknya wanita gitu. Enggak, lebih jelek. Makanya yang mempunyai gift kelebihan itu yang saya ketahui adalah dia tidak bisa melihat semua. Kau bisa melihat semua sawan. Sawan. Sampai gila gitu ya. Sawan. Bener banget, karena memang di setiap tempat memang ada. Ada. Makanya itu, saya ada on off ya bahasanya. On off ya. Di saat saya mau on, saya onin, saya bisa melihat siapa aja. Oh, berarti memang Mas Nanda bisa Bisa dibilang bisa mengontrol, Ya, bisa mengontrol. betul. Kalau saya nggak bisa on offin, aduh nggak tahu mau jadi apa saya. Bisikan itu hantu-hantu sekarang ngomong, ayo dong kesini dong, ayo dong kesini dong. Kemana? Iya main kemana aja? Ini siapa ini? Belum. Main buru-buru aja sih. Nah ini menarik banget. Ketika tadi Mas Nanda, sedikit kita flashback ke pembahasannya tadi. Oke. Ketika Mas Nanda bilang seseorang yang ingin menjadi mediator, Oke. itu harus dibuka dalam apa sih Ada bisa kuncian. dibilang? Jadi setiap badan itu ada kunciannya, Mas. Nah kuncinya itu contohnya misalkan ini pintu, ya kan? Pintu masih kekunci. Nah kita buka kuncinya, kebuka kan? Pasti banyak yang pengen masuk. Betul. Entah maling ataupun apa itu pengen banyak masuk. Bener-bener. Sama manusia pun juga sama. Makanya manusia itu ada titik yang mesti dibuka untuk masuk. Dan itu mesti punya keikhlasan batin kita untuk bisa dimasuki hal itu.
Nah, menarik. Ketika kunci itu dibuka, Oke. apakah bisa ditutup lagi? Bisa di manage. Kalau saya, contohnya kalau saya nggak bisa ngunci lagi, saya udah kesambet mulu mas. Oh. Gitu. Contohnya kayak gini, tiba-tiba saya kesambet mulu kan enggak. Kadang kan seseorang, maksudnya yang tadi Mas Nanda bilang dapat gift anugerah. Nah, Otomatis apakah memang dia sudah terbuka? sudah Terbuka. Sudah. Nah, kita mengasahnya itu adalah untuk supaya ada nggak salah jalan lah. Kayak masuk pengajian ataupun apa, itu untuk apa sih keilmuannya, untuk apa Oh, gitu. berarti bisa dikategorikan seseorang yang dapat gift itu bisa digunakan dengan cara yang Beda. negatif. Bisa cara dengan positif. Ya, betul. Makanya kan gift-nya Allah, gift yang dikasihkan sama kita itu mesti kita jalani yang baik. Kalau saya ya, Iya. kalau yang lain sih saya nggak tahu. Poinnya adalah pesennya yang saya pun juga sama. Kamu mesti membantu ya, saya bilang membantu siapapun dalam hal soal pengobatan lah. Gitu. Poinnya itu sih. Yang penting kita bisa membantu aja. Kita gunakan untuk hal yang positif. Kalau untuk hal santet bisa aja, cuma kita nggak mau. Karena kan hukumnya santet itu dosanya minta ampun. Berarti kembali Ke personal masing-masing. personal Betul. pribadinya Betul. masing-masing. Betul. Nah, mohon maaf nih kalau memang aku lancang ya. Oke. Mas Nanda berarti dapat keturunan ya seperti ini. Adakah memang? Ada. Dari Buyut saya. Buyut. Apa ya buyut itu? Eyang, atasnya eyang. Oh, Nenek. di atas nih. Nenek. Atasnya biasa. nenek. Nenek di atasnya nenek. Nah, itu pun saya dikasih tahu sama ibu saya. Belum lama ini belum dikasih tahu sama ibu saya. Dek, kamu itu dulu neneknya mama bisa kayak kamu gitu. Ibu saya kebuka sama saya, soalnya saya kan kok saya nyambat, kebuka lah semua soal saya ibu saya kayak gimana, neneknya bapak saya kayak gimana, dibuka semua itu emang dibilang sih bisa lah untuk hal kayak gitu. Benar-benar. Nah, kan nggak semua orang yang tadi Mas Nanda bilang dia punya dapat gift dari Allah. Nggak semua menerima. Kayak Mas Nanda kan legowo, terus berani. Ada juga kan ada risih, terus kayak ketakutan. Nah, banyak juga aku pernah dengar dapat cerita pun konsul pingin dihilangin, maksudnya pengen jadi orang normal. Apakah itu bisa atau? Untuk bisa atau tidaknya tidak bisa. Berarti Hanya ditutup sesaat. Semakin dewasa dikebuka lagi. Namanya giftnya Allah, kalian tidak akan bisa ngapa-ngapain ngotak-ngatik. Hanya bisa ditutup saat aja, nanti kebuka lagi. oh berarti seseorang yang sudah dapat gift, dapat anugerah nih dari Allah, itu nggak bakal bisa ditutup. Nggak bisa. Walaupun dalam diri kita menolak. Iya. Sekeras apapun menolak, Iya. nggak bakal bisa Kecuali ditutup. hanya sesaat aja dikunci. Sesaat kekunci nanti akan kebuka lagi. Kebuka lagi. Makanya setiap yang mempunyai gift itu biasanya yang awal-awal itu kaget kok gue nggak gini ya, nggak nyaman gitu badan. Cuma mau nggak mau ya mesti jalannya gimana sih, dengan memanagenya kayak gimana sih, ya ngaji, kalau yang muslim ngaji supaya adem hawanya kayak gitu. Berarti Mas Nanda udah legowo menerima semua ini dengan ikhlas. Kalau saya udah pasti legowo. Saya pesannya yang saya adalah gini, jadi menungso itu mesti legowo. Soalnya apa? Gusti Allah nanti akan ngasih yang baik buat kita. Legowo itu dalam artian kalian mau diapakan saja, legowo ikhlas. Emang ikhlas di mulut sama di batin beda. Mulut itu gampang mengucap gue ikhlas, batin belum tentu. Ilmu yang paling susah adalah ilmu ikhlas. Tapi kita mesti mencoba untuk ilmu ikhlas itu kayak gimana. Nanti saya yakin kok segala sesuatunya itu nanti Gusti Allah kayak ngasih yang paling baik. Bener banget. Berarti kita bisa bilang belajar ikhlas lah dari orang-orang seperti Enggak, Mas kita Nanda. sama-sama semua. Karena kan udah banyak pengalaman, banyak Sama-sama ilmu. semua. Nah, berarti asli Jawa. Jawa. Tadi ada bahasa-bahasa Jawa. Nih, Jawa neng ngendi, Mas? Ya, Jawa neng ngendi? aku neng Magelang. Oh, neng Magelang. Iya. Aku nih Jawa Barat. Anda neng di? Saya Jatim. Oh, Jatim. Jatim mana sih? Tahu. Kota Pahlawan tahu nggak? Wah, Surabaya. Ya. Wow. Kalian nggak tahu, kalian mesti belajar IPS lagi. Balik lagi kita ke SD, SMP, SMA. Nah, apa sih nih
Maksudnya kan bisa aja nih, bisa aja seseorang dapat gift ini, oh ya udahlah gue nerima aja, bisa ngeliat aja, nggak perlu gue harus kayak mendalami, menjadi bisa dibilang jadiin profesi gitu ya. Oke, jadi gini sih sebetulnya Mas. Motivasinya tuh apa? Mendalami itu adalah untuk supaya kita nggak salah jalan, itu aja. Jin bisa memanipulasi otak kita. Walaupun kita bisa melihat kayak hal kayak gitu, jin itu bisa memanipulasi otak kita. Makanya hati-hati yang suka main hantu. Gitu. Kita kalau misalnya yang bisa melihat kayak gitu ya hati-hati. Hati-hatinya apa? Kalau kita nggak punya basic keilmuan ataupun apalah, hati-hati. Berarti memang bisa kita pukul rata ya. Oke. Seseorang yang punya basic seperti itu, punya gift, dapat gift, itu benar-benar harus ibaratnya dibelajari lagi, terus dibimbing. Biasanya ngaji lah. Ngaji. Ya. Ngaji itu poinnya adalah ngaji mengkaji. Setiap habis jangan ngaji doang, mengkaji juga. Benar banget. Pernah nggak Mas Nanda awalnya Mas Nanda bisa gini lewat mimpi aneh atau gimana gitu? Kalau Ya, untuk cerita. awal mulanya itu yang tadi saya bilang, 5 tahun saya sudah komunikasi sama kuntilanak. Berjalannya waktu, ibu saya naik haji, saya lagi galau, habis galau dapatlah yang saya bilang hidayah. Hidayah, kamu mesti ke Padepokan gini gitu. Itu dapat suara dari atau kita dengar Batin. dari batin sendiri? Nah batin itu, oh apa iya ya? Itu jalan 2 minggu saya diemin oh iya. Habis itu 2 minggu saya masuk ke Padepokan. Saya masuk Padepokan, potensi saya kebuka semua. Yang maksudnya sebagai penyembuh, maksudnya penyembuh itu yang suka ngobatin ataupun apa. Habis itu saya kembangi lagi, apa sih? Saya kan dulu apa sih hantu ya? Saya pengen tahu hantu kayak gimana sih. Saya kembangi lagi, lihatlah hantu. Gitu sih. Terus kalau misalkan kan Mas Nanda kan bisa ngobatin ya. Kebanyakan yang minta diobatin sama Mas Nanda itu tentang hal apa sih? Penyakitnya gitu. Oh, penyakitnya banyak. Tentang medis, non medis. Non medis itu ya biasanya diguna-guna. Oh, biasanya tuh sampai berapa hari sih kalau sama non medis? Tergantung itunya, sakitnya. Cuma kalau saya walaupun dia non medis, saya tetap pakai logika. Untuk logik pasiennya itu untuk logik adalah coba kamu ke medis dulu, sudah sejauh apa ke medis. Jadi apapun yang kita sakit di badan itu jangan menganggap itu diguna-guna. Benar. Kita coba pakai logika dulu, soalnya kalau misalnya kita ngomong magic ataupun dukun lah, guna-guna ataupun apa. Iya kalau pasiennya tahu soal hal itu. Maksudnya mempercayainya. Iya, kalau tahunya dia apaan sih ini? Saya nggak mau gitu. Karena nggak semua orang menerima ya. Iya. Oh, kalau misalkan nggak cerita penyakit tuh parah banget gitu sampai Mas Nanda tuh gimana mungkin gini. Non medis. Iya non medis Jadi gitu. non medis itu pada saat itu saya dipanggil ke wilayah Tanah Abang. Wilayah Tanah Abang, saya dipanggil. Ibu-ibu itu punya tempat masakan Padang lah. Nah itu penuh banget konsumennya, banyak sekali. Nggak lama itu sepi dan dia tidak bisa masak. Nggak bisa masak soalnya kayak ini kalau ketuncap ini kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ketuncap nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kesana, saya benahin. Alhamdulillah sehat lah. Seminggu kemudian saya dikasih paku. Saya setiap malam itu suka sholat malam. Jam 11 malam suka sholat malam. Habis sholat malam, sholat hajat yang saya bilang sholat hajat. Pasti pas sejadah itu bunyi ting ting ting. Itu Paku segini. Cuma saya logika dulu lah. Paku pintu kali. Cuma paku pintu nggak mungkin sepanjang ini kan. Saya buang lah. Habis itu saya ngomongin abah saya yang di Banten. Bah, ada paku nih katanya abah. Difotoin nggak? Udah saya buang bah. Yaudah besok nanti kok muncul lagi fotoin ya. Nggak lama selang 2 minggu apa 3 minggu gitu. Saya ke Jawa. Saya ada paku lagi. Alhamdulillahnya Allah masih melindungi saya. Maksudnya saya nggak kena lah. Allahu Akbar. Kalau saya kena, Allah alam ya pokoknya. Benar-benar semua kehidupan dan Allah yang beri. Oh iya. Allah ya juga yang menjaga. Iya. Jadi dengan Mas Nanda punya basic ini justru bukan karena Mas Nanda, tapi Bukan. justru anugerah Allah. Iya. Semua itu saya lakuin atas izinnya Allah. Intinya itu. Makanya pesannya ibu saya adalah kamu tetap minta sama Allah.
Allah itu maha baik lah. Wah. Yang penting niatan kita itu niat baik. Makanya setiap kalian seandainya dizolimi ataupun apa, tetaplah berbuat baik dengan siapapun. Itu pesannya tuh. Harus tetap berbuat baik. Harus tetap berbuat baik walaupun dianggap tidak baik sama orang lain. Tetaplah jalanin yang Jalan baik. terus. Oke, berarti Mas Nanda ini udah nggak ada rasa nggak nyaman ya punya kemampuan ini. Kalau nggak nyaman, nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Makanya saya bilang asik temenan sama hantu itu. Apakah Anda berbakat? Asyik katanya. Ini ngomong tadi nanya tentang penyakit, Bapak mau konsul. Ini mumpung ada Mas Nanda nih, mau cerita sedikit nih Kang. Siap. Saya ini punya pengalaman pribadi. Dulu tuh gampang banget kerasukan. Oke. Gampang banget kerasukan. Nah mungkin buat teman-teman juga di rumah yang gampang sekali kerasukan atau bisa merasakan nih Kang. Oke. Survive buat diri kita tuh apakah ketika kita nggak bisa menetralkan diri kita sendiri? Sebetulnya gini mas, membentengi badan itu sangat gampang. Membentengi ya, membentengi untuk hal-hal gaib itu sangat gampang. Pembacaan ayat Bismillah diamalkan disana 33 kali, salawat itu untuk membentengi kita. Nah, cowok sama cewek beda. Kalau cewek suka kesambet tuh belum tentu kesambet, bisa juga psikis. Makanya Psikis. psikis. Pemikiran. Ya, psikisnya dia. Kalau wanita udah emosionalnya sudah memuncak, dia akan wah kayak kesambet yang minta ampun. Kayak kesambet ya, padahal nggak kesambet. Emosionalnya yang memuncak. Nah, Acting lu cewek-cewek. kadang-kadang nih habis Tahun dah, bro. kadang-kadang kalau habis diputusin nih. Tahun. Gua kesurupan suruh jangan kasih ayam. Apakah dia bangun? Nah, nah berarti menarik nih. Mas Nanda berarti pengobatan juga berarti Iya. bisa kayak menyembuhkan orang yang kerasukan. Iya. Insya Allah. Insya Allah ya. Berarti memang orang yang bisa mengobati orang yang kerasukan itu dia bisa membedakan yang tadi Mas Nanda jelaskan, bisa menjelaskan ini mana kesurupan, ini mana psikis. Oke. Jadi mesti dibedakan wanita itu kelihatan kok. Apa tuh? Kang? Apanya? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Ya, Iya, Mas. Seandainya gini, wanita tuh kebanyakan kayak gitu-gitu aja. Nah ini sering kan begini kan? Bukan. Gitu lah. Ini perlu ini cowok ya. Cowok. Sudah. Bisa cuma ngamuk kayak dilihat, tanya flashback, kamu ada apa sih? Gitu. Ngomong baik-baik, pendekatan, PDKT lah. BTKT. Kamu kenapa sih? Udah jangan kayak gitu, pancing aja. Udah nggak usah galau, tenang ada aku yang ganteng gitu. Berangkat. Nah, berarti dengan caranya seperti pendekatan seperti itu. Pendekatan. Nah, bisa ya dibilang kita juga punya pengalaman nih, teman-teman kan kebetulan kita juga tinggal di suatu yayasan yang Iya. berbasic seperti pondok pengajian. Oke. Kita di suatu saat kita pergi kayak rihlah bersama adik-adik semua, kita sekeluarga berangkat semua rihlah di suatu villa. Nah, di situ ada kejadian di tetangga itu kerasukan tuh Mas Nada. Cewek cowok? Cewek. Oke. Cewek. Nah, sehabis itu mungkin dia nyadar di tangga ada pesantren nih yang nginep. Oke. Dipanggil lah, mas tolong dong, itu jam 1 Oke. jam 1 malam ya, jam 1 jam setengah 2 malam, panggil lah. Nah kita nggak punya basic tuh, Mas Nanda. Modal berani aja. Iya ini karena dibilang, wah anak pondok, nyerbet kan langsung. Oke. Itu lagi tidur dibangunin, sama supir, tolong disampein ya serupan terus ngapain? Iya minta tolong doain sama kita. Ini sebenarnya cerita lucu tapi serem banget. Akhirnya dia udah minta tolong, dia percaya kita anak pondok. Ya udah dengan gengsi ya. Oke. Hampir harus nyerbet udu, nyamperin gagah banget. Datang duduk ngelihat. Baca tuh yang kita bisa. Oke. Baca gini. Reaksinya kena juga nih. Nah. Karena kan awal-awal yakin ya. Nah. Mulai tuh kita ngomong, kamu siapa gini. Aku yang di sini apa gini. Dia awalnya teriak-teriak gitu kan. Nah, sehabis itu ini yang lucunya. Nanti kamu saya bakar ya. Kamu bisa bakar saya, kata dia gitu. Nah, ditantangin. Bakar aja saya. Nanti saya punya Allah. Mana Allah kamu? Itu pas di situ kok kita down ya. Oke. Mas Nada, Iya. itu maksudnya biar bisa tahu seperti Iya. kok jadi kita yang dipojokin ya mantu nih. Nah, gini mas, jin ataupun setan itu licik. Dia bisa membuat kita down. Jadi
Jadi hantu dan jin itu bisa licik lah. Kalian baca Yasin, dia lebih hatam. Kalian baca ayat-ayat apa, dia lebih hatam. Nah, kuncinya adalah di saat dia bilang, mana sih Allah? Dia kan bikin down kita. Iya, itu aku pernah down banget tuh. Nah, kalau kalian down, dia makin seneng. Makanya speak aja dia licik, kita bisa lebih licik. Jin itu contohnya gitu. Kita mesti mengakali hal itu. Dan membaca ayat itu kayak ayat kursi adalah ayat wala yahudu. Nah, kalau kita baca lempeng, nah jin hafal, setan tuh hafal ayat itu. Makanya kuncinya adalah wala yahudunya diulang sampai 7 kali. Wala yahudu sambil ditembak tuh. Sampai 7 kali. Oh, berarti maksudnya dengan orang awam kayak kita mediasi ataupun bisa membantu orang dengan cara seperti itu. Bisa. Nah, yang penting yakin, Mas. Kita jangan mau dibikin down sama sosok goib. Goib itu bisa bikin down kita lah, intinya gitu. Bisa bikin down kita. Sama gue aja nggak boleh down, apalagi sama cewek. Iya. Ini kenapa sih? Anda dapat talent dari mana ini? Bapak ada masalah apa sama hubungannya? Nah, kembali lagi. Masalah berarti udah masuk ke cerita nih, Mas. Berarti udah dapet titik terang tuh. Ada apa? Nih, ini memang yang tadi basic gift dari Tuhan. Kebetulan Mas Mardian pun Mempunyai mendapatkan gift. Maksudnya kita teman-teman dulu nih, boleh cerita ya? Boleh silakan. Dulu tuh pas memang kita belum mengenal dia. Mas Mardian tuh apa-apa ketika melihat, ketika merasakan itu nyambetnya langsung, Mas. Tapi kayak ngamuk gitu loh. Ya, jadi gini sebetulnya, Mas. Untuk nyambat itu jangan disambatin. Dalam artian gini, kalau badan kita udah nggak enak, ya sudah, jangan dimasukin. Jangan diikutin gitu. Jangan diikutin. Segala sesuatunya kita punya badan. Kalau kamu masih bisa untuk dimasukin hal itu, berarti kan kamunya lemah dengan hal itu, Mas. Oh iya. Jadi kecuali emang sebagai mediumisasi. Kalau di saat kayak gini nih, contohnya gini lah. Habis itu tiba-tiba kamu nyambat. Nah, badanmu kan lemah. Berarti kan ada yang mesti dibenahin. Apa sih benahinnya? Nah, iya sih? itu. Ini bener ngerasa banget ini. Jadi mesti dilawan. Kalau misalnya apa-apa nyambat. Kalau kamu tidak punya basic gimana untuk nge-cleansing, ya sampai ke depannya ya amit-amit lah. Amit-amit, Ya. maksudnya jangan sampai nanti ada sisi negatif ada di badan. Soalnya kalau udah masuk kan kita mesti cleansing badan. Jin itu kalau udah masuk badan kita senangnya minta ampun. Nah, cara meng-cleansing ya? Cleansing itu biasanya adalah pembacaan salawat. Salawat diniatkan, divisualkan untuk membuang hal-hal negatif di badan. Kalau misalnya apa-apa nyambat, jangan, nggak bagus di badan. Kecuali kamu sudah punya basicnya apa sih? Basic yang soal segi keilmuan. Keilmuan itu banyak, luas. Kalau kamu nggak punya basic hal itu, bahaya di kedepannya. Oke, berarti cara menahannya itu dengan sholawat, dengan doa. Sholawat, doa cukup untuk membentengi badan aja. Nah, berarti bener nih, ilmu juga buat teman-teman di rumah yang mungkin merasakan kayak tiba-tiba kok ngerasakan ada sosok, maksudnya aura gitulah. Terus kadang-kadang bisa melihat. Nah, mungkin bisa dilakukan seperti ini ya. Ya. Zikir, bismillah, selawat. Apapun itu jalanin. Mau ayat apapun jalanin. Yang penting Bukan ayat-ayat cinta. cinta lagi. nanti Anda kasih kuntilanak ya. Ampun. Aku sebagai teman ikhlas. Iya. Gimana? Maksudnya gimana? Nanti kamu mau kasih kuntilanak. Aduh, saya nggak bisa tidur bentar. Apa harus di cleansing nih dia? Nanti ini nggak bukan di cleansing. Oh, bukan. Langsingin. Dilangsingin. Lu mau nggak? Nah, tadi yang tadi mau nanya apa tuh tadi? Aku mau nanya deh. Apa? Boleh. Jadi selama perjalanan Mas Nanda ada nggak pengalaman yang paling wow gitu?
gaib itu gimana kita cari deket nih gitu? Emang kamu tahu nggak di ruangan kamu ada hantunya? Mas kalau kayak gini termasuk sompral nggak sih? Iya kita sompral nggak sih? Enggak ya. Apa? Emang kamu tinggal di pondok, emang nggak kamu datengin hantu? Belum tentu.